Shalom saudaraku. Kebenaran hari ini menjaga perasaan Allah. Saudaraku, betapa mengerikan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan belum diperdamaikan dengan Allah. Sementara merasa sudah dikenal oleh Allah dan dalam perdamaian dengan Allah. Oleh sebab itu Allah yang kita pahami haruslah Allah yang kita alami. Allah tidak boleh hanya dinalar, ya. Seharusnya kita bukan hanya menalar Allah. Allah yang hidup dan nyata haruslah dialami secara real. Allah yang hanya dinalar dalam pikiran adalah Allah dalam fantasi, yang ditemukan dalam buku perpustakaan atau karya jurnal ilmiah saja dalam lingkup teologi. Kebanyakan orang mendengar khotbah dari para teolog yang hanya mengisi pikiran dengan ilmu teologi, tetapi tidak hidup dalam perdamaian dengan Allah dalam pengalaman konkret. Pada faktanya banyak teolog hanya menalar Allah saja. Orang yang hanya menalar Allah tanpa mengalaminya pasti tidak pernah memiliki kehidupan yang berdamai dengan Allah. Hal ini harus dipersoalkan sebab jemaat yang menjadi korbannya. Orang-orang Kristen yang bertuhan secara fantasi tidak merasakan atau tidak mengenal perasaan Allah secara real, tetapi merasakan perasaan Allah secara fantasi. Pasti itu Allah yang mati, saudaraku, bukan Allah yang benar. Kita mengerti hal ini sebab kita juga sudah pernah terjebak dalam lingkaran kesalahan itu. Orang-orang seperti ini cakap berteologi tetapi tidak memiliki kerendahan hati seperti Yesus dan roh yang lemah lembut serta tentram. Biasanya mereka memiliki kecenderungan menyalahkan orang lain, bahkan menuding orang lain sebagai sesat atau bidah. Dengan cara demikian, mereka menunjukkan bahwa mereka yang paling benar. Tentu saudaraku sekalian, biasanya orang-orang seperti ini suka berdebat hanya untuk membela doktrin, sekaligus mengangkat diri. Mereka bukan orang yang sudah berdamai dengan Allah, bahkan belum berdamai dengan diri sendiri. Orang yang rendah hati dan sudah berisi biasanya tidak mengangkat diri. Jangan sampai kita terjebak di situ. Kalau seorang teolog terjebak di situ, maka jemaat yang mendengar khotbahnya membaca tulisannya, baik di buku atau media sosial, akan ikut terpenjara dalam nuansa Allah dalam fantasi itu. Allah dalam fantasi adalah Allah yang mati dan tidak nyata. Perasaan Allah tidak benar-benar dirasakan. Mereka menghidup nyatakan Allah dalam fantasi mereka, seakan-akan Allah yang mereka nalar adalah Allah yang benar. Dengan uraian yang tampak argumentatif dan sistematis, mereka merasa telah menemukan dan sedang berperkara dengan Allah yang benar, padahal semuanya serba fantasi. Banyak teolog dan jemaat yang diajar memiliki Allah model tersebut, saudara. Ya, tentu orang-orang ini cakap berbicara mengenai Allah, tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan keagungan pribadi Allah. Saudaraku sekalian, dari pernyataan mereka tampak ketidakagungan watak, karakter, dan kepribadian mereka. Ya, kita jangan sampai tergarami, terkena ragi dan spirit mereka. Ya, karena mereka memancarkan spirit itu dari media sosial, dari buku yang ditulis, dari khotbah-khotbah mereka. Sebab apapun yang kita lakukan ini menyangkut perasaan Allah, maka kita harus menjaga perasaan Allah. Orang yang benar-benar berdamai dengan Allah pasti memahami perasaan Allah. Dalam segala hal yang ia lakukan ialah menjaga perasaan Allah. Kita tahu bagaimana melewati tahun-tahun di mana kita tidak menjaga perasaan Allah. Ya, sejujurnya kita pernah hidup semena-mena terhadap perasaan Allah itu. Ya, ketika kita belum
memiliki pengertian kebenaran seperti hari ini. Nah, tanpa kita sadari kita menganiaya perasaan Tuhan, perasaan Allah kita. Nah, ironisnya saudaraku, kita tidak menyadari keadaan diri kita itu dan tidak merasa bersalah. Nah, kita orang-orang yang pernah terjebak di dalam kesalahan ini, saudaraku. Nah, kita juga harus menyadari keadaan kita yang salah ini dan kita harus bertobat. Seorang pendeta atau dosen sekolah tinggi teologi berpotensi lebih besar tidak menyadari keadaan salah tersebut. Ya, mereka merasa memiliki pengetahuan tentang Allah, bisa berteologi, berapologetika, beradu argumentasi, dan mereka merasa sudah memiliki pengalaman dengan Allah dengan kecakapan berteologi itu. Mereka bisa berkhotbah atau adu argumentasi, merasa diri benar, tetapi sebenarnya tidak diperhitungkan Allah. Kasihan itu, mereka tidak diperhitungkan oleh Allah kalau hanya memiliki pengetahuan tentang Allah dan tidak mengenakan kehidupan Yesus. Kita harus sadar bahwa kita tidak hidup di daerah netral yang tidak bertuhan. Kita hidup di semesta di mana ada host, yaitu tuan rumah yang harus kita jaga perasaannya, yaitu perasaan Allah. Kalau orang mau berdamai dengan Allah, prinsipnya kepentinganku hanya dirimu ya Allah. Kepentinganku hanya dirimu ya Bapa. Melayani perasaanmu, melayani perasaan Allah. Banyak orang merasa sudah berdamai dengan Allah hanya karena memiliki pengetahuan teologi mengenai konsep perdamaian atau pendamaian dengan Allah, bahwa Yesus telah mati di kayu salib sebagai jalan pendamaian. Bagi mereka pendamaian dengan Allah cukup ditemukan dan dialami hanya karena menemukan konsep mengenai pendamaian itu dan mempercayainya di dalam pikiran. Lalu mereka membuat penjelasan mengenai hal tersebut dan merasa sudah berdamai dengan Allah. Jemaat yang mendengar khotbahnya belum tentu memahami sistematika dogma mengenai pendamaian tersebut secara memadai. Belum tentu, pada umumnya malah tidak, saudara. Sehingga rumusan langkah pendamaian dengan Allah hanya dalam bentuk definisi, format, kalimat, saudaraku, ya, kata-kata, ya, rumusan langkah pendamaian dengan Allah hanya dalam bentuk definisi yang diyakini dan disetujui, bukan dalam tindakan menjaga perasaan Allah secara konkret. Saudaraku, harus dipahami bahwa perdamaian dengan Allah adalah sebuah hubungan konkret yang dipulihkan sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Jadi bukan sekedar rumusan mengenai pendamaian atau perdamaian dalam pikiran, ya, bukan hanya rumusan sebuah pendamaian dengan Allah yang dirumuskan dalam pikiran menjadi pengetahuan teologi semata-mata. Tetapi perdamaian itu harus merupakan kenyataan hidup yang dijalani dan dialami, saudaraku. Dijalani dan dialami. Demikianlah, saudaraku, saya percaya kalau kita mengerti kebenaran ini, kita bukan hanya memiliki pengetahuan tentang pendamaian di dalam Tuhan Yesus, tetapi maksud pendamaian itu diadakan, yaitu persekutuan yang ideal dengan Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara. Sola Gracia.